Apakah kalau Abdul Somad balik dari Aur Kuning ke Pekanbaru, putuskah tali silaturahim kita? Tak putus. Tiba-tiba jantung saya agak terasa lain degupnya. Sakit jantung Ustaz? Tidak. Terus kenapa? Menengok ada kotak sedekah. Ada orang kalau nengok kotak sedekah lain detak jantungnya. Bapak Ibu ada terasa gitu juga? Maksudnya kalau kotak lewat masukkan duit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silaturahim kita ini dijaga dengan baik. Tapi ada yang merusak silaturahim. Yang pertama merusak silaturahim adalah su'uzzon. Saya tinggal satu kota Pekanbaru dengan Ustaz Asrori, tapi tak jumpa dengan Ustaz Asrori hampir setahun sudah tak jumpa. Asam di gunung, ikan di laut, berjumpa dalam belanga. Ustaz Asrori di Simpang 3, Abdul Somad di Panam, berjumpa di Aur Kuning. Aur Kuning yang membuat kami berjumpa dengan Pak Mahmud, berjumpa dengan Ustaz Muhsin Zahari, berjumpa dengan Ustaz Samsuatir. Di mana kami bersilaturahim? Yang menyatukan kami adalah Aur Kuning. Maka Aur Kuning adalah masyarakatnya yang suka bersilaturahim, insyaallah. Amin. Ustaz Somad itu sekarang sombong, tak mau lagi ceramah di Pekanbaru. Katanya kenapa tak mau ceramah Pekanbaru? Nggak level lah ya. Ambo ceramah di Pekanbaru dari mulai Masjid An-Nur yang lantai 2 nan godang sampai di musola Surau Ketek yang jalan habis aspal, habis jalan aspal jalan semen, habis jalan semen jalan tikus, lampunya 5 watt. Masuk. Sampai di musola pun mau masuk pengajian di Pekanbaru. Pokoknya selalu ngundang, kamu datang. Kamu tak pilih-pilih. Tapi rupanya datang kabar angin masuk ke telinga. Ada orang suuzon. Apa kata dia? Somad itu parah. Semua ikan pun ditangkapnya, dari ikan paus sampai ikan pantau. Maksudnya apa? Duit. Kalau masjidnya besar, ikan paus. Kalau musola kecil, ikan pantau. Maksudnya Abdul Somad ditangkapnya semua, dari ikan paus, ikan hiu, lumba-lumba sampai ikan pantau. Sejak itulah saya berhenti ceramah di musola-musola, karena dianggap orang saya tukang pancing pantau. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini perlu dijelaskan supaya jangan ada fitnah, supaya jangan sampai suudzon. Karena orang yang suudzon itu seandainya prasangkanya benar, dia salah satu. Tapi kalau prasangkanya salah, maka dia salahnya 2. Oleh sebab itu tak ada cara jalan lain. Silaturahim ini adalah husnuzon, prasangka baik. Alhamdulillah saya dengan Ustaz Asrori sangka baik, saya dengan Ustaz Muhsin sangka baik, saya dengan Ustaz Jamal sangka baik. Karena sangka baik itulah kami bisa berjalan bersama. Mudah-mudahan kami berkawan di dunia ini, berkawan pula kami di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saya nyampaikan tausiah ini insya Allah 1 jam 60 menit, 1 jam. Nanti setelah itu kalau ada yang mau bertanya, tulis di kertas, saya jawab. Sesudah itu kita pulang ke rumah masing-masing. Jangan pulang ke rumah mantan. Besok pagi baru kita ada tausiah subuh. Habis itu ada pula dokter yang dibawa oleh bapak-bapak nih. Bapak-bapak ini rupanya hubungannya baik dengan dokter. Dokter-dokter ini tahu bahwa akan datang mau masuk ke Aur Kuning. Mereka pun ikut juga. Padahal dokter ini Bapak Ibu tahu sendiri. Dokter inilah masuk nyamuk. Dokter inilah orang yang paling susah kita jumpa. Dan dokter inilah orang yang paling payah kita bercakap sama dia. Betul apa tidak? Apa pula betul? Ada tukang rumah pakai martil besar memukul, pam, satu hari gajinya 50.000. Tapi dokter martilnya kecil aja, dipukulnya lutut orang 7 juta. Bayangkan tuh, tukang kusuk mengusuk ujung kaki, lutut, betis, kepala sampai pegal 1 jam 50.000. Tapi dokter sikit aja pegangnya.
pikirnya perut. Mah akut 5 juta. Mau mereka datang bersama kita. Ini nikmat besar. Makanya besok habis subuh kita pengajian, habis itu manfaatkan betul dokter-dokter ini. Kalau perlu yang tak sakit pun ngaku sakit. Jangan, tak boleh bohong, tak boleh dusta. Yang penting besok manfaatkan sebaik-baiknya. Di masa akan datang kita minta ibu dokter, bapak dokter, ajak lagi kawan lebih banyak. Kita adakan nanti khitan massal, operasi bibir sumbing, pemeriksaan ibu hamil, bapak hamil jangan. Khitan massal ini paling penting. Buat nanti balehonya. Tabligh akbar dan khitan massal bersama dokter-dokter. Daftarkan segera anak dan suami Anda. Mana tahu ada lakinya belum bersunat kan? Mohon maaf mungkin kata-kata saya tak berkenan di hati. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, ini semua bisa dokter ikut, ustadz ikut, alim ulama ikut, kameramen dari Jakarta ikut. Yang penting kalau mau murah rezeki panjang umur, rajin-rajin silaturahim. Baru bersilaturahim, ulurkan tangan aja dosa sudah hapus. Mamin muslimah ini ada 2 orang muslim yaltaqiyani berjumpa wa yatasafahani berjabat tangan illa ghufira lahuma, dosanya diampunkan Allah. Saya tadi turun dari sampan langsung salaman disambut pula dengan kelompong-kelompong naik ke atas salaman hampir tak mandi saking kan banyaknya salaman. Sampai akhirnya Bapak izin ya, saya mau mandi dulu. Barulah yang salaman tadi menyesal. Rupanya berfoto sama orang belum mandi. Sesudah mandi, yang tadi udah berfoto, minta foto pula sekali lagi. Karena tadi edisi sebelum dan sesudah. Dia mau buat foto 2, before, after. Masya Allah, luar biasa sambutan masyarakat daerah Aur Kuning dan sekitarnya. Saya lama berpikir kenapa dikasih nama Aur Kuning. Cuman saya mau bertanya sama Pak Wali, segan. Rupanya tendanya warna kuning. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun namanya tak penting, apalah arti sebuah nama. Yang penting adalah bahwa kita berbagai macam warna, suku, bangsa, bahasa, kita jaga ini silaturahim. Makanya judulnya dibuat menjalin silaturahim dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Apa beda silaturahim dengan ukhuwah Islamiyah? Datuknya satu, lalu kemudian datanglah anak-anaknya. Anaknya punya anak-anak lagi cucu, anak-anak, keponakan, sepupu, sewali. Ini satu nenek, satu datuk, itu disebut dengan silaturahim karena rahimnya satu. Tapi yang tidak punya hubungan, saya dengan bapak ibu kita tak ada hubungan rahim, maka disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Saya dengan Pak Mahmud tak ada hubungan. Pak Mahmud orang Jawa, saya orang Melayu. Tapi Pak Mahmud baik sama saya. Kami sama-sama jalan ke Talang Mama, ke Talang Perigi, Talang Jerinjing, ke macam-macam. Tak pernah Pak Mahmud ngejek saya. Kalau Pak Mahmud mau ngejek, orang lari kata dia. Melayu kan lari, bahasa Jawa. Kami tak pernah, kami tetap berjalan bersama. Oleh sebab itu maka orang yang berbeda suku disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Yang menyatukan saya dengan Pak Mahmud adalah la ilaha illallah. Dulu waktu kecil kalau di rumah ada kupu-kupu katanya tamu mau datang. Ini tamu sudah datang, baru datang kupu-kupu. Terlambeknya tiba. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kebersamaan kita ini jangan sampai dirusak oleh suudzon. Ini kadang banyak orang suudzon. Itu kawan saya itu sombong Pak Ustadz. Dulu orangnya ramah, dulu orangnya baik, tapi sekarang diam saja. Disapa pun tak menyaut. Jangan suudzon, tanya dulu. Hai brother, de apa angkon ndak berbunyi dari tadi? Sombong ya? Tidak. Lalu kenapa diam? Saya ini sakit. Sakitnya apa? Nggak bisa kentut sebulan. Patutlah. Ini cerita Ustadz ini betul apa? Kisah nyata. Ambo datang ke rumah sakit. Katanya, abang, bapak sakit? Iya. Kok tak ada tanda-tanda sakit? Senyum aja. Sakit apa? Sakit apa? Sebulan nggak buang angin.
Bisa. Siapa bilang tak bisa? Oleh sebab itu maka jangan suudzon. In ja'akum fasiqun binaba'in. Kalau datang orang bawa berita tak betul, fatabayyanu, klarifikasi. Tanya. Adapun orang yang mengejek-ngejek kita, anjing menggonggong kafilah, tak usah pedulikan ngejek. Bapak ibu tengok orang ngejek-ngejek saya di internet itu, macam-macam ngejek. Tak pernah saya balas, saya diamkan aja. Gak sakit hati Ustaz? Sikit ada. Tak pernah Ustaz doakan mereka macam-macam? Tidak. Kenapa Ustaz tak marah? Tak pernah saya baca komennya. Password saya tak tahu. Jangan habiskan energi kita untuk memikirkan orang yang mengejek kita. Orang yang mengejek kita itu memikirkan kita pagi, petang, siang, dan malam. Sementara kita tak pernah memikirkan dia sekedip mata pun. Kata siapa? Burhanuddin Yusuf Habibie. Baharudin Yusuf Habibie, presiden kita yang baru meninggal kemarin, mantan presiden. Apa kata dia? Jangan marah dengan orang yang mengejek kita. Kenapa? Karena dia memikirkan kita setiap hari, tapi kita tak pernah memikirkan dia sekalipun. Orang yang mengejek kita itu iri dengan kita, karena kehidupan kita lebih baik daripada dia. Betul? Banyak yang semangat. Makanya kalau ada tetangga ibu ngejek ibu, itu artinya duit ibu lebih banyak daripada duit dia. Suami ibu lebih ganteng daripada suami. Kalau ada orang ngejek ibu, berarti suami ibu lebih ganteng daripada suami dia. Sudah saya tengok-tengok, rasanya suami dia lebih ganteng Pak Ustaz. Enggak. Di mata dia, suami ibu lebih ganteng. Karena kata pepatah, hijau rumput di taman, lebih hijau rumput tetangga. Begitu juga dengan bapak. Kalau ada orang mengejek bapak, berarti sampan bapak lebih kencang daripada sampan dia. Tadi kawan kami ada ngejek-ngejek, sampan kami lebih cepat. Apa katanya? Ini supir Medan nih Pak Ustaz. Coba tanya nama dia. Valentino Rossi apa? Artinya apa? Ada orang yang dendam kesumat, marah. Orang ini dikuasai oleh hasad, dengki. Sementara kita selamat dari hasad karena pagi petang kita membaca ayatnya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Tapi masyarakat Gema, masyarakat Aur Kuning, masyarakat apa tadi Pak Wali? Bangkalan Serai, orangnya tak ada yang hasad walau sedikit pun. Amin. Tak ada yang hasad. Tadi jumpa kami di jalan, kami cepat, kami dada, dia senyum semuanya. Tak ada dia marah. Waktu kami lomba tadi kami, Bapak, Ibu, adik-adik semuanya kita, tak ada yang marah. Jangan lomba kami, jangan, tak ada. Baik-baik semuanya, Masya Allah, tabarakallah. Oleh sebab itu maka hilangkan suudzon dari dalam hati, hilangkan marah dendam kesumat dari dalam hati, hilangkan hasad busuk hati dari dalam hati. Karena penyakit hati ini akan berubah menjadi penyakit zohir. Penyakit hati hasad di dalam tak nampak, penyakit dendam di dalam tak nampak, penyakit tak suka menengok orang lain dapat nikmat dalam tak nampak. Tapi kalau dipeturutkan dia akan berubah menjadi penyakit zohir. Apa namanya? Gara-gara sering dengki berubah jadi diabetes mellitus. Nah, nampaknya kotak udah mulai mendekat.